jalan berapa tahun sih? Ini bulan apa sih? Pokoknya Oktober nanti tuh 3 Lama banget ya. Lama. Tapi udah ngelewatin sedihnya gitu. Iya sedih terus. Hai guys, balik lagi di podcast kedua dan di sini gue sama Petra. Hai. Jadi di sini kita bakal podcast lagi. Podcast Orabu, obrolan rumah ibu. Apa kabar Petra? Baik. Baik. Sehat tapi sehat. Sehat terus. Kita harus sehat terus. Gitu. Karena lagi UAS. Iya, terus abis itu tapi lu nggak sakit. Kemarin gue sama Iva sakit bareng. Gue tuh sakit sebulan lalu atau itu sempet drop banget pokoknya. Itu Iya, pas kan? UTS. Terus gara-gara hujan-hujanan bukan kan lagi hujan mulu. Enggak. Tapi ada yang abis hujan-hujanan. Iya kan, iya. Gue sama Iva tuh sakit barengan. Yang gue bilang di SD itu gue lagi sakit. Gue bukan nangis tapi lagi sakit. Iya. Tapi kuliah lancar. Lancar. Ini buktinya udah UAS. Lancarnya ya udah lancar karena dijalanin aja. Oh, jadi bukan lancar karena. Bukan lancar ya udah lancar aja terus enggak. Gitu. Enak gak kuliah di UMJ? Enak nggak enak sebenarnya tuh di UMJ tuh enak, cuman gue kebagiannya nggak enaknya. Kenapa? Gara-gara fakultasnya? Iya, pertama gara-gara fakultasnya kayak fakultas terpencil ya menurut gua. Jadi tersingkirkan betul. Gitu. Terus dosen-dosennya juga kan FIP ini tuh setahu gua kayaknya di UMJ tuh fakultas pertama-tama tuh. Oh, berarti lu tersingkirkan dong? Bukan tersingkirkan kan maksudnya di prodi gua gitu loh. Oh iya. Kalau fakultas enggak, kalau fakultas emang prodi perintis. Gara-gara perintis itu banyak dosen-dosen yang udah dari dulu gitu. Jadi tuh ketinggalan zaman menurut gue. Iya, dosen tua ya. Terus tapi dosen mudanya bisa dihitung jari atau malah nggak ada? Gue nggak ada. Gue Nggak nggak ada ada dosen sama muda sama sekali. Makanya gue kalau lewat di TikTok atau lewat di teman-teman gue punya dosen yang asik yang itu, gimana rasanya? Gue nggak bisa, gue nggak pernah anjir. Iya seru emang. Gua Kalau boleh tahu kasih tahu dong jurusanmu tuh apa sih? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Padahal itu keren banget, tapi jarang banget dosen muda. Benar. Berarti lulusan situ rata-rata jadi guru, minatnya bukan jadi dosen. Langsung jadi guru. Karena benar-benar mostly tuh gurunya tuh udah tua semua. Guru sepuh. Tapi udah profesor belum? Kan biasanya dokter, rata-rata dokter. Oh iya. Kalau prof tuh baru dekan langsung. Gue banyak banget yang prof. Kayak Gue baru dokter. 10 bisa. Soalnya univ negeri nggak sih? Kayaknya ngaruh deh. Kalau misalnya kayak mata kuliahnya gitu menurut lu yang umum atau emang yang menjurus banget gitu? Kan kalau gua di FISIP itu umum ya. Rata-rata iya. Kalau gua ada beberapa yang umum, ada yang beberapa jurus tapi lebih ke jurusan. Apalagi kan gua ada sastra juga ya. Jadi difokusin ke sastra juga. Untuk penjurusannya lu kira-kira semester berapa? Gue penjurusannya nggak ada, gue nggak ada penjurusan. Tapi nanti skripsinya gue mau jurus buat ke pendidikan, sastra atau bahasa. Gue nggak ada penjurusan, nggak bakal pisah gue sekelas tuh dari semester 1. Apalagi gue manusianya cuma sekelas tuh cuma 20-an. Itu berapa kelas kalau boleh tahu? Satu kelas doang. Prodi gue kan, angkatan gue. Prodi lu satu kelas doang? Kelas doang. 20-an orang, 25 kalau nggak salah. Itu dari semester 1 sampai entar lulus gue nggak berubah. Gue baru tahu lagi. Gue nggak berubah sama sekali. Tapi kalau jurusan-jurusan lain lu pernah ada nggak mata kuliah yang gabung gitu? Pernah sekali itu semester 2 bahasa Inggris. Oh iya. Itu doang. Kalau yang kayak pengantar ilmu sastra ada nggak gitu? Pengantar ilmu pendidikan gitu ada? Ada. Cuma nggak gabung. Nggak gabung. Cuman sendiri doang. Karena di FIP itu tuh dia dosennya udah sendiri-sendiri, PBSI sendiri, ini sendiri gitu-gitu. Jadi nggak bakal kegabung kalau misalkan dosennya cuma satu. Kayak waktu itu bahasa Inggris kan dosennya cuma satu bahasa Inggris. Dan itu buat keseluruhan, makanya digabung.
Kalau yang lain kalau udah ada sendiri-sendiri ya udah nggak bakal digabung jadinya. Berarti fakultas lu tuh kayak dikit banget gitu ya? Dikit banget emang gitu. Nah terus kalau misalnya lu ngeliat dosen-dosen di kampus lu tuh dikit kan? Lu ada rasa pengen jadi dosen juga nggak? Apa nggak pengen? Aduh kalau itu gue belum kepikiran lagi. Gue aja sampai sekarang di pendidikan belum kepikiran buat jadi guru di sekolah. Oh gitu. Berarti kayak les gitu. Iya. Karena tujuan gue dari awal sebenarnya kayak gitu. Iya nggak apa-apa kan cita-cita orang beda-beda. Tahu nggak kalau misalnya yang kuliah guru tuh harus kuliah profesi lagi kayak sarjana. Nah itu lu gimana tapi? Nggak masalah? Nggak masalah, gue juga udah ngomongin sama orang tua. Nah profesi itu berapa lama? Itu dia 1 tahun, 2 semester. Oh kayak Kayak nurse. Oh koas tuh Iya berapa ya? koas. Koas 2 tahun ya? Kayaknya 2 tahun deh kalau dia. Sebenarnya makanya tanggung mendingan langsung S2. Cuman Iya gue nggak mau, guanya yang nggak mau. Iya nggak apa-apa pendidikan profesi aja. Heeh. Tapi di UMJ tuh ada pendidikan profesi? Ada. Dia S2-nya juga ada. Kalau misalnya lu S1-nya di UMJ, terus pendidikan profesinya tuh boleh PTN nggak? Kan kalau boleh. Iya kalau S2 kan boleh, cuman kalau pendidikan profesi kan Boleh. Itu malah nanti kalau misalkan ada apa ya? Ada aplikasinya lah dari UMJ-nya, bisa disalurin juga. Jadi nggak harus di UMJ aja. Malah dibantu, ibarat tuh bakal dibantu buat bagus ke yang negeri. Iya. Terus kalau misalnya kayak modelan lu mau pendidikan profesi tapi di Papua gitu boleh gak? Sambil lu tau gak sih yang ini bakti sosial mengajar gitu modelannya? Tahu. Iya kan banyak tuh guru-guru yang masih muda itu pada kesana gitu loh. Gue juga baru lihat sebenarnya karena waktu itu gue pengen ikut volunteer kan. Tapi kebanyakan ternyata guru yang baru lulus atau lagi sidang skripsi gitu-gitu. Iya, lu pengen nggak? Pengen banget. Karena dari dulu emang gue pengen banget jadi volunteer kayak gitu kan. Sebenarnya cita-cita gue tuh dulu bukan jadi guru tapi jadi cuman volunteer yang kayak gitu-gitu. Oh ini ya jurusan hubungan masyarakat. Ya udah masuk UI aja. Udah sulit, makanya itu gue kayak kayaknya gue kan kalau kayak gitu harus muter otak lagi cari jurusan yang sekiranya bisa buat kayak gitu kan. Iya. Nah ya udah gue nemu guru lah. Oh iya tapi bagus lah. Kenapa sih lu ngambil si guru bahasa Indonesia ini? Kenapa lu nggak ngambil guru SD, guru MI, guru apalah gitu? Kalau SD gue tuh nggak kepikiran karena gue ngajar adik gue aja tuh belum banget. Gue capek banget. Terus itu satu aja gue capek ya gimana banyak. Apalagi kan itu hubungannya lebih ke sama orang tua nggak sih? Iya. Lu terus jadi orang tua. Iya. Kan ribet banget. Terus yang kedua gue dulu tuh pas awal banget daftar mau bahasa Inggris. Oh iya. Cuman pas dikasih pas gue tahu nanti skripsinya bakal full English, itu gue kayak aduh nggak jadi deh gue. Ya udah jadinya gue ke bahasa Indonesia dan itu sempat jadi pertimbangan juga karena sama sastra dia tuh nggak bisa pisah. Oh. Sementara gitu. gue nggak mau banget sastranya. Terus pas masuk fokusnya tuh ternyata ke sastranya doang. Ke pendidikannya tuh kayak cuman beberapa 40%, 60% itu sastra. Nah gue jadi kayak salah banget sebenarnya nih gue masuk sini. Kalau boleh tahu sastra tuh belajarnya apa sih? Ya udah tuh puisi, Drama ya puisi, drama, ada gitu-gitu, Iya, kajian-kajian. Yang bikin motivasi lu gitu Apa? buat jadi guru tuh apa? Lu ngelihat guru lain atau lu pengen emang pengen kayak gitu atau gimana? Dari Bugalu. Oh, Gue keren juga ya dari Bugalu. Bugalu sumpah. Gara-gara dia waktu itu ngomong, gue tuh inget banget, jadi guru di sekolah itu udah ngecukupin kehidupan dia. Iya. Jadi dia bimbel juga, bahkan tuh katanya sebenarnya dia bisa hidup dari bimbel itu sendiri. Iya. Nah itu gue dari situ tuh jadi makin termotivasi tuh. Gak apa-apa, semangat. Pokoknya semua guru menurut gua keren sih, karena kan dia ngebimbing anak-anak murid. Benar-benar. Kalau misalnya jadi wali kelas lu kira-kira mau nggak? Aduh kalau itu gue mau, karena gue nggak mau ribet.
Gue tuh semester ini tuh belajar tentang RPP gitu-gitu. Tuh gue kayaknya gue nggak bisa deh. Itu kan kalau kayak gitu basic guru di kelas. Itu aja kayak gitu aja tuh ribet banget, dan gue ngebayangin kalau misalkan jadi wali kelas tuh pasti kan ngurus absen, ngurus rapat gitu-gitu, dan itu gue belum nyampe situ, gue belum belajar nyampe situ, dan gue udah pusing duluan belajar tentang modul gitu-gitu. Iya benar. Kalau misalnya temennya tapi enak-enak nggak di kampus? Gue berteman cuma sama 2 orang doang. Kupu-kupu deh. Gue kupu-kupu banget anjir. Kalau nggak kupu-kupu ya udah kunang-kunang. Gak apa-apa, yang penting kuliah. Iya, yang penting kuliah, iya benar. Kalau misalnya temen SD, SMP, SMA lu masih main nggak? Gue masih main. Ini kita lagi main. Ini kita lagi main. Cuman gue tuh emang baru sadar juga gue kayaknya tuh nggak bisa temenan yang banyak gitu loh. Oh iya, nggak Nggak masalah. bisa, gue nggak bisa. Karena apa ya? Gue tuh bukan cepet bosen, tapi lebih ke cepet ke distract gue, karena gue orangnya kalau misalkan gue udah suka sama ini, gue bakal ini terus, entar lama-lama yang lain tuh gue lupain atau gue lebih jarang gitu. Oh gitu ya. Emang lu nggak bosan sama yang lu main terus gitu? Gue tuh bukan bosen, tapi guenya yang menyesuaikan diri, karena kan kalau main sama ini kan beda-beda. Nah itu tuh gue harus nyesuaiin mood gue dan energi gue. Kayak kalau misalkan hari ini gue sama lo, terus besok misalkan sama teman SMP gue, terus besoknya lagi sama teman SMP gue yang lain. Iya. Itu capek banget menurut gue. Nah gue nggak bisa kayak gitu. Bisa nggak pacaran satu circle gitu? Kalau gue kayaknya tuh justru harus se-circle. Oh, Sebenarnya bukan se-circle, nggak harus se-circle. udah kenal dekat. Udah kenal dekat, harus udah kenal dekat dulu. Gue nggak bisa sama orang baru banget. Gue nggak bisa sama orang yang baru banget. Nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Iya, kan orang beda-beda. Lu sekarang masih punya pacar kan? Tapi Masih. oh, masih. Soalnya kayaknya kelihatannya nggak punya pacar. Astagfirullah. Oke. Lu pacaran udah jalan berapa tahun sih? Ini bulan apa sih? Pokoknya Oktober nanti tuh 3 Lama banget ya. Lama. Tapi udah ngelewatin sedihnya gitu. Iya, sedih terus. Maksud gue kalau sedihnya ya udah banyak. Bukan sedih terus enggak. Ya tapi banyak aja sedihnya. Tapi lu bahagia terus gak? Hah? Lu bahagia terus gak tapi? Ya kalau bahagia nggak terus-terusan. Maksud gue kalau bahagia tuh nggak seterusnya bahagia terus gitu. Pasti ntar tiba-tiba ada aja. Kalau sedih tuh menurut gue lebih fleksibel kalau dari diri gue sendiri sedih. Menurut gue lebih gampang sedih daripada senangnya. Itu tuh dia tuh karena overthinking ya? Karena overthinking. Ya kan, bener. Ya gue juga sih. Gue tuh overthinking banget soalnya orangnya. Iya. Apa-apa gue pikirin. Iya, yang nggak ada tuh Yang nggak dibuat-buat. terjadi, iya bener, yang nggak terjadi. Dan itu malah sumbernya. Iya. Makanya gue sebenarnya kasihan sama pacarku. Tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu harusnya dia yang bisa ngepawangin gak sih? Enggak juga, karena lu overthinking. Enggak ngaruh sih. Mau dia bawangin kayak gimana kalau lu tetap mikir Iya sih. jelek gitu. Iya sih bener. Ya udah, tetep aja kayak gitu. Ya udah, tapi kan namanya overthinking. Ya udah. Mau gue ngomong kayak gimana tuh di mata dia tetap salah. Tetap Beneran harus gue dia. yang benerin. Gue harus bener pokoknya. Terus tapi kalau misalnya kayak seminggu tuh dipatokin gitu nggak jalan berapa kali? Enggak. Oh. Kalau Jadi kayak kayak- gitu malah bosan. Oh. Gue malah bosan. Tapi Tapi kalau nggak ketemu harus temen, ada. harus ada. Kalau nggak ketemu pasti berantem. Gue Oh, kalau iya. tiba-tiba mood gue jelek, tiba-tiba gue ngajak ribut dia, itu pasti karena udah lama nggak ketemu. Oh, iya. Makanya abis itu ribut hebat. Ribut berarti kayak di TikTok ya? Iya nggak sih? kayaknya gue tuh emang TikTok banget ya, apa Standar TikTok. apa TikTok. Standar Gak TikTok. apa-apa, gue juga. Padahal emang standar kayak gitu. Iya emang kenyataannya kayak gitu, mau gimana? Iya, sebelum ada TikTok pun emang kayak gitu sebenarnya. Iya, benar. Kalau jalan-jalan udah kemana aja kalau udah tahu? Kayak, tapi bukan jalan-jalan yang ke kafe doang ya?
Kayak misalnya Dufan kan lo udah. Iya, ke GBK, ke HI udah berapa kali, ke Blok M kayak gitu-gitu. Maksudnya ke Margo udah, kayak ke Margo gue udah belasan puluhan kali. Kalau bingung ke Margo. Terus aduh gue lupa lagi kalau kemana aja ya. Ya udah banyak lah ya pokoknya. Karena berulang-berulang. Kalau misalnya kira-kira nih, pacar lo yang sekarang bakal jadi pacar lo yang terakhir terus bakal jadi suami atau nggak menurut lo? Kalau menurut gue kayaknya ya. Oh, Kayaknya. Berarti lo mengharapkan itu juga dong. Iya, karena gue males ketemu orang baru, males mengenalkan diri gue ke orang baru. Dan sama yang sekarang tuh gue udah kenal banyak banget. Oh iya, dan kalau misalnya pulang dari awal kan capek lagi. Capek, ngabisin energi, waktu. Iya, capek banget. Iya benar. Berarti kalau misalnya ada gak lo target nikah tuh umur berapa gitu? Nggak ada. Yang penting gue udah punya kerjaan tetap. Keren banget berarti. Iya, kayak Bentar lagi tuh 5 tahun lagi tuh. amin ya Allah. Amin. Ntar undang gue nggak? Kan jadi brand. Lu nih habis kuliah, Mm. kira-kira lu bakal ngapain sih? Yang pasti gue bakal coba nyari pengalaman dulu sih. Oh, kerja dulu, Kerja baru dulu. profesi. Baru profesi. Gue nggak tahu sih itu sebenarnya terbalik atau enggak. Enggak, menurut gua. Iya kan menurut lu? Modalin S2 aja, nggak boleh langsung. Iya. Nah ini menurut gue kayak gitu. Karena kan buat nanti ngelamar kerja yang lebih serius, bukan berarti yang abis lulus ini nggak serius. Maksud gue mau nyari pengalaman aja dulu. Dan biar nanti pas lamar kerja yang abis profesi itu, gue udah punya pengalaman terlebih dahulu. Jadi kemungkinan peluang buat ibaratnya gampang dapetnya lah, semoga Oh, tuh iya. lebih terbuka, lebih lebar lah gitu. Oh iya, bener ya. Kayak yang lu bilang itu, lu misalnya jadi guru bimbel dulu, baru jadi pendidikan profesi kan. Betul. Apa namanya? Kan lu kakak nih, sebagai kakak dari adik-adik lu. Lu pengen nggak gitu jadi kakak yang kayak gimana buat adik-adik lu untuk di nantinya? Apa ya? Karena kan banyak juga adik gue ya, ada Iya. 3. Ya paling ngebiayain sih. Oh, dari segi ekonomi ya Betul. berarti. Kalau misalnya dari segi kayak ngajarin dia buat Kalau itu jangan bodoh, jangan gampang dibodohin sama orang, misal kayak gitu. Kalau kayak gitu, oh itu udah dari sekarang. oh udah dari sekarang. Nggak apa-apa sih kan. Menurut gua kan kakak lebih ngeprotek adiknya. Betul. Ya. Kan. Ngeprotek dan ngejaga juga sih biar dia Iya. nggak kayak gini. Iya. Terus dari pengalaman lu yang sebelumnya buruk gitu misalnya, ada kejadian buruk, itu lu pernah gak kayak bilang ke adik-adik lu jangan sampai kayak gua ya gitu, pernah gak? Enggak. Oh, jadi biar dia ngerasain dulu apa gimana? Enggak, karena menurut gue mereka nggak bakal kayak gitu. Karena emang sikap gue sama adik-adik gue tuh beda banget. Jauh banget. Emang gue kan dulu kan emang pengen tahu segalanya kali ya. Nah sedangkan adik-adik gue tuh rata-rata pada pendiam. Jadi mereka menurut gue sih, gue nggak tahu ya yang sudah gimana. Menurut gue mereka nggak akan ngelakuin hal yang gue lakuin. Nah, misalnya adik lu, mereka yang lebih nasihatin lu, terus habis itu lu tapi ngerasa kayak lu terpojokan gak? Enggak, gue malah senang kalau kayak gitu. Karena berarti orang di sekitar gue merhatiin gue. Gitu. Oh iya bener sih. Gue malah senang kalau misalkan ada yang bukan ngebujuk anjay, gimana ya bahasanya, ada yang ya pokoknya ibaratnya ada yang merhatiin gue lah, ada yang bilangin gue sesuatu, Iya, itu berarti kan kalau kayak- diperhatiin gitu. Jadi lu merasa beruntung kalau punya adik-adik seperti itu ya. Betul. Kalau misalnya jadi anak nih dari orang tua lu, hal membanggakan apa yang lu pengen gitu ke depannya setelah lulus kuliah misalnya? Ngasih uang bulanan, Ih, keren banget. iya nggak sih? Iya. Indis ekonomi itu menurut gue paling mencukupi lah, paling memungkinkan buat mereka bahagia. Oh berarti lu kalau misalnya gue lihat dari tadi ya kayak lu di masa depan tuh lu pengennya membantu ekonomi keluarga ya Betul. jatuhnya.
Ya nggak apa-apa sih kan namanya. Gue sedih lagi kayak gini. Kan berarti lu punya cita-cita yang emang pengen. Gue nangis. Nggak apa-apa, pengen ngebantu keluarga lu jadi lebih baik ya. Benar. Kalau jadi istri kira-kira kayak gimana? Ya yang pasti ya nggak mengecewakan. Oh iya benar. Karena kan pasti gue jadiin istri itu karena udah ngeliat sisi baiknya. Iya. Nah, jadi gue nggak mau nurunin standar dia nanti pas nikah. Nah, kok jadi kayak gini gitu loh. Oh, jadi beda pandangan. Jadi beda ya. pandangan, betul. Apa sih fun fact yang orang-orang tuh nggak tahu tentang lu? Fun fact, gue tuh perfeksionis banget. OCD? Aduh, gue nggak bisa ngecap gue OCD ya. Karena lu nggak berobat. Iya, karena gue nggak tahu itu OCD atau enggak. Sekecil ini kunci motor. Kenapa? Kunci motor gue tuh kalau masukin kunci motor itu tuh harus kan diputer kan. Nah, yang diputer itu harus yang bagian atas yang buat ngebuka. Oh. Kalau enggak gue nggak bisa. Bahkan sama orang-orang pun kalau orangnya itu nggak bener masukin yang menurut gue nggak bener, itu gue benerin sendiri. Tapi kan gue kayak gitu nggak sih? Oh, itu kayak gitu. Oh, berarti nggak itu dong. Nggak perfect. Bukan, maksudnya gue sembarangan aja dan lu Oh, pernah nggak ngeliat gue kayak gitu? Aduh, gue nggak ngeh lagi. Tapi kalau misalkan ada orang yang gue perhatiin dan itu dia lah itu pasti gue benerin. Oh, kayak modelan pacar gitu. Iya. Kalau sama pacar gue malah selalu gue yang masangin, selalu gue yang puter, selalu gue yang nyalain. Nah, terus dia ngapain tinggal jalan? Ya udah dia diem aja. Kalau ya karena itu udah kebiasaan kali ya, kalau misalkan gue nggak kayak gitu, ya udah diminta. Udah lagi berantem gitu. Beda lagi. Gue juga nggak mau. Tapi berantem sering? Apa? Berantem kalian berdua sering nggak? Kalau lagi ketemu gitu atau? Iya, lagi ketemu karena suatu hal yang lu kan pengennya perfect. Nah, tapi karena dia asal-asalan dan sembarangan. Sering banget. Enggak, tapi enggak berantem yang gue ributin sih. Maksudnya gue berantem jadi sebel sendiri. Nih, gue tuh orangnya Berarti salah siapa? salah gue sebenarnya. Ya udah. Karena terlalu harus sempurna kan ya. Iya. Ini loh. Kalau gue ada acara, gue ada planning gue hari ini kemana dan gue hari ini mau ngapain, itu pasti gue udah siapin dari sebelumnya. Bahkan baju aja tuh pasti udah gue siapin. Baju udah gue siapin, jadwal buat besok gue harus ngapain di jam segini, gue harus ngapain di jam segini, udah gue planning. Oke, modelan rundown. Iya, buat diri gue sendiri. Nah, sedangkan pacar gue ini tuh sembrono, dia semaunya aja. Bahkan sering, ini kayaknya semua orang juga sebel deh. Janjian jam 3, dia baru OTW jam 4. Dia baru OTW, jam 3 nya itu baru OTW, bukan di rumah gue. Itu gue sering banget kayak gitu dan gue jadi bete sendiri. Sebenarnya Iya itu sih, bukan kalau salah. itu sebel kalau Itu kayak sebel gitu. kan, wajar kan. Bukan yang karena perfect, tapi emang ya namanya kita punya janji harus on time. Betul. Gue sebel banget sama orang yang gak on time. Iya. Karena gue apa-apa terorganisir aja. Gak apa-apa sih, bagus malah kata gue, cuman jangan yang Over terlalu, banget. Nah, sedangkan gue tuh sering banget ngerasa over. Jadi gue tuh mandang orang-orang tuh salah. Dan itu kan malah jadi buruk buat gue sebenarnya kan. Iya. Nah, itu menurut gue Terus bikin lu bete sendiri. bikin gue ngabisin energi gue sendiri sebenarnya. Karena menurut gue itu terlalu mengharapkan orang buat ngejadi apa yang kita mau. Sedangkan kan nggak bisa. Oh, lu kayak gitu? Gue kayak gitu. Even sama orang tua pun kayak gitu? Oh, enggak. Enggak, gue kayak kalau udah ada orang yang janji sama gue gitu loh. Oh iya. Gue ada Q&A dari Instagram. Iya. Dia nanya tips langgeng. Tips langgeng. Sebenarnya tips langgeng ya udah jalanin aja. Oh, jalanin aja. Mau kayak gimana juga, ya udah jalanin aja. Saling memaafkan penting nggak? Penting banget. Kalau enggak ya gue udah kandas gak sih dari kapan? Iya sih. Enggak kan, maksudnya dari sisi kayak hubungannya gitu. Karena kan ada yang salah satu kesalahan yang nggak bisa dimaafin gitu kan. Nah, dari lu berarti memaafkan semuanya. Enggak juga. Ada beberapa Banyak. hal yang nggak bisa dimaafin, tapi ya udah Nggak usah pelan-pelan dibahas. Oh, menurut gue itu. dilupain nggak? Enggak bisa bisa. lupa. Nggak usah dibahas. Sebenarnya tuh perbedaan itu tuh bener-bener malah bikin nyatu.
Oh. Jadi kita tuh nggak harus sama gitu loh. Malah menurut gue kalau sama tuh bakal nggak bisa nyatu. Iya benar. Ya Tapi emang iya lagi. Nih gue tuh kepikiran banget sama omongan orang. Oh, emang lu dasarnya overthinking. Iya lagi, ya pokoknya gue tuh Iya. kepikiran banget sama omongan orang, sementara pacar gue tuh enggak. Dia tuh kepikiran Iya, bodoh bodo amat. amatan. Lebih ke, gue nggak tahu itu bodoh amatan atau ke nggak peduli sebenarnya. Tapi bagus menurut gue. Emang guanya aja yang terlalu apa-apa dipikirin. Dan itu emang nyapain banget. Tuh, buang-buang energi. Dan emang dianya yang mau. Iya, betul. Bukan ada secara tiba-tiba, tapi emang dianya. Gue yang nyiptain. Iya, makanya gue juga, gimana sih caranya? Gitu lah. Tapi nggak bisa. Pertanyaan kedua, suka duka pacaran lama. Suka duka pacaran lama. Sukanya karena udah kenal, Karena udah saling tahu. karena udah saling tahu. Jadi pas ketemu, pas lagi ngejalanin tuh ya udah nggak ada yang kaget, nggak ada yang baru, karena udah kenal. Kalau dukanya apa ya? Kalau dukanya kayak gitu ya paling masalah lama yang sering diungkit lagi itu. Dan diungkitnya sama lu. Iya kan? Ya dua-duanya sih. Aduh, Dua-duanya. Karena kan yang namanya kesalahan, dan kan kesalahan yang diungkit tuh pasti fatal kan. oh Dia iya. susah dilupain. Dua-duanya kok. Itu guys, jadi yang suka dukanya. Sekarang kita lanjut ke games. Yeay, main games. Gue suka main-main games. Sekarang gue udah punya inian gamesnya. Ini jadi gamesnya modelnya rating. Di situ gue udah ada pertanyaan. Nanti lu rating. Bukan lu doang sih, nanti gue juga rating juga ikutan. Oke. Cowok ganteng dan kriteria lu, tapi kalau keluarganya toksik. Nah, Cowok rating. ganteng dan kriteria lu, tapi keluarganya toksik. Aduh, kalau ini kayaknya 6. Toksiknya ke lu ya? Oh, toksiknya ke gua 6. Nah. Karena kalau apalagi kalau misalkan ini udah serius ya, ya kan Nggak bisa. nggak bakal bisa. Kalau gue 5. Iya, Ya, gue juga karena kita seumur hidup nggak mungkin benar banget. bersangkut paut sama keluarganya. Benar banget. Cowok yang NPD tapi kriteria lo. NPD. Ya. Ya, Lu dulu. Ini NPD-nya gimana dulu maksudnya? Ya maunya disembah gitu. NPD kan gitu, bukan narsis yang cuma ngepost foto sendiri doang ya. Aduh, nggak banget lagi kalau ini 3. Kalau gua 6. Karena gue lebih NPD. Kalau tau gue tuh pengennya disujutin. Kelihatan sebenarnya. Cuman nggak kelihatan aja, tapi kelihatan. Oh iya. Program. Emang kalian harus subscribe, komen siapa aja yang mau diundang ke sini. Betul. Iya. Makasih ya udah mau ke sini. Iya. Yeay.